Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS saya, yaitu ekonomi mikro, dengan judul perilaku produsen. Artian perilaku produsen. Perilaku produsen adalah aktivitas mengatur jalannya produksi hingga hasil akhirnya adalah produk dengan kualitas terjamin yang dapat diterima oleh konsumen serta mendatangkan keuntungan. Kegiatan produksi yang digunakan untuk mengukur perilaku produksi ada 5 jenis, yaitu ada form changing activity, proses pengubahan bentuk dari sebuah material, ada transportation atau aktivitas pemindahan material dari satu wilayah ke wilayah lainnya, ada stroke, aktivitas penyimpanan material sehingga dapat digunakan untuk kegiatan produksi di masyarakat terdepan. Ada merchandising, aktivitas memperjualbelikan sebuah material sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Ada personal service, aktivitas individu yang mendapat penempatan dari individu lainnya. Tujuan kegiatan produksi ada 6 penghasil barang dan jasa guna mencukupi keperluan konsumen. Yang kedua, ada penghasil laba semaksimal mungkin. Yang ketiga, ada meningkatkan kegunaan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, menekan sekecil mungkin biaya produksi. Yang kelima, mendongkrak hasil produksi hingga maksimal. Yang keenam, mendatangkan modal tambahan. Adapun analisis teori produsen. Produksi jangka pendek. Produksi jangka pendek lain hanya bersifat reguler atau produksi yang dilakukan di hari-hari biasa, bukan perencanaan jangka panjang yang membutuhkan lebih banyak persiapan. Yang kedua, ada produksi jangka panjang. Berbeda dengan produksi jangka pendek yang waktunya bisa diprediksi, produksi jangka panjang memiliki waktu yang tidak bisa diatur atau diukur prosesnya. Rentang masukan yang dipakai untuk kegiatan produksi memiliki sifat variabel. Artinya tidak ada masukan yang tetap karena sesuai dengan kondisi terkini yang dialami perusahaan. Peran penting dari seorang produsen. Berikut peran dan masalahnya. Yang pertama, sebagai manajer dalam dunia usaha, terutama ketika masih dalam skala kecil, seorang pengusaha juga harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Mereka harus mampu untuk mengkoordinasi setiap faktor produksi sehingga dapat memperoleh hasil produksi yang maksimal, umumnya dengan biaya yang rendah. Yang kedua, ada inisiator. Sebagai pendiri dari sebuah usaha, maka motor utama dari perusahaan tersebut tentu adalah produsen agar mampu bersaing dengan pelaku usaha yang sama. Maka para produsen harus mampu mengambil inisiator perilaku terhadap isu terkini, termasuk dalam perkembangan teknologi. Yang ketiga, ada penentu kebijakan. Agar proses produksi berjalan dengan lancar dan tetap mendatangkan keuntungan di situasi apapun, produsen harus mampu mengambil kebijakan yang tepat. Selain itu, para pengusaha juga harus mampu mengakomodir solusi dari masalah ekonomi modern. Yang keempat, ada analisis ekonomi. Sebagai pelaku pasar, tentunya produsen harus paham dengan fenomenanya yang sedang serta akan terjadi di dalam pasar. Dengan demikian, mereka mampu membuat kepuasan yang tepat, bahkan
menciptakan tren yang akan diikuti oleh orang lain. Kesalahan yang kerap dihadapi produsen bisa sangat beragam, antara lain yang pertama, menetapkan jenis barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh perusahaannya. Yang kedua, memikirkan dan menetapkan cara yang paling efisien dalam produksi sehingga bisa menghemat faktor produksi, mempertahankan kualitas produksi. Yang keempat, ada merawat hubungan dengan pelanggan atau konsumen lama dengan mencari pelanggan baru. Yang kelima, menciptakan tren dalam usahanya. Jenis produksi produsen. Produk total. Yang pertama, produk total, faktor variabel produksi yang dapat menentukan peran sebuah kekurangan yang bisa jadi memakai bermacam-macam tingkat masukan variabel. Yang kedua, produk fisik rata-rata, keseluruhan produksi total unit masukan variabel yang dipakai. Yang ketiga, produk fisik marginal, pergeseran jumlah keseluruhan keluaran yang diakibatkan perubahan satu unit di dalam masukan variabel. Oke, itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.